Selamat datang kembali di video seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita sedang dan akan terus membahas 100 pemikir filsafat terkemuka dalam 100 hari. Teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang sosiolog yang gagasannya telah membentuk pemahaman kita tentang masyarakat modern dan globalisasi. Siapakah dia? Namanya adalah Anthony Giddens. Anthony Giddens adalah salah satu pemikir paling berpengaruh di bidang sosiologi abad ke-20. Nah, apa itu teori strukturasi? Nah, dia adalah orang yang pertama kali menguraikan tentang teorinya yang dikenal dengan nama strukturasi. Nah, kita akan melihat itu lebih dalam, tapi sebelumnya kita coba untuk mengenal dulu siapakah Giddens itu. Teman-teman, Anthony Giddens itu lahir tanggal 18 Januari 1938. Dia lahir di London, Inggris. Dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah dan dia menjadi mahasiswa yang berprestasi. Dia sempat menempuh pendidikan di University of Hull dan kemudian dia melanjutkan kembali di London School of Economics dan meraih doktornya dari universitas elit, teman-teman, University of Cambridge. Teman-teman, Giddens dikenal sebagai seorang intelektual yang produktif. Bagaimana nggak produktif toh? Dia itu menulis 30 buku dengan berbagai macam topik, mulai dari sosiologi, politik, hingga globalisasi. Salah satu pencapaian terbesar dalam karir Giddens adalah menjadi direktur dari sebuah lembaga yang cukup terkenal dalam bidang ekonomi di Inggris, namanya London School of Economics, lembaga pendidikan di mana dia sendiri pernah bersekolah di situ ya. Dia menjadi direktur dari tahun 97 sampai tahun 2003. Nah, teman-teman, kita kembali ke pembicaraan awal tadi. Jadi Giddens itu terkenal dengan teorinya yang bernama strukturasi. Dan teori ini merupakan hasil dari pemikiran yang inovatif sebenarnya. Apa itu? Mari kita sedikit pahami apa itu teori strukturasi. Jadi teori strukturasi itu adalah salah satu kontribusi besar Giddens dalam bidang sosiologi. Jadi menurut Giddens, masyarakat tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial seperti aturan, institusi, dan budaya. Tetapi masyarakat itu juga dibentuk oleh tindakan individu. Artinya kita sebagai individu memiliki kekuatan untuk mengubah struktur sosial, meskipun pada saat yang sama kita juga dipengaruhi oleh struktur sosial itu. Jadi masyarakat tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial, ya, itu jelas, karena ada tindakan individu. Tetapi individu ini sendiri yang punya kekuatan mengubah struktur sosial pada saat yang sama juga dipengaruhi oleh struktur sosial tersebut. Jadi kayak melingkar gitu. Untuk memberi contoh supaya menjadi lebih mudah begini. Misalnya ada aturan dalam dunia kerja yang mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi kan seperti kalau kita di kantor itu ada aturan kerja, kan itu mempengaruhi cara kita berperilaku di kantor ya. Tapi teman-teman, tindakan kita sebagai pekerja di situ, seperti tindakan itu maksudnya seperti inovasi, cara kita bekerja kayak gitu tuh, itu kan bisa mengubah aturan
berperilaku itu atau aturan dalam dunia kerja kita. Sebaliknya, aturan itu juga mengikat kita dalam banyak hal. Jadi ada semacam hubungan resiprokal ya, hubungan bolak-balik antara aturan, struktur, dan individu. Nah, selain membicarakan tentang hubungan antara struktur sosial dan individu dan bagaimana individu itu masih punya kemungkinan untuk mengubah, Giddens memiliki satu istilah yang menarik, yaitu dualitas struktur. Jadi orang kan selama ini melihat bahwa struktur dan individu itu sifatnya dualisme, terpecah gitu teman-teman. Aturan yang atau sistem struktur yang mengatur manusia sehingga manusia tidak bisa bergerak. Ya seperti misalnya kita sebut saja Marx ya. Marx kan mengatakan bahwa kondisi objektif atau sistem struktur ini akan mempengaruhi subjek kan. Itu kan dualisme. Jadi terpisah gitu. Tapi kalau Giddens tidak. Struktur sosial menurut Giddens itu tidak bersifat statis, tapi terus berubah oleh karena tindakan manusia-manusia di dalam struktur itu. Bahasa contohnya. Bahasa itu kan sebuah struktur atau sistem ya. Jelas ya, kita kalau mau berbicara kan, kalau nggak mengikuti struktur atau sistem itu ya kita nggak bisa bicara kan. Nah, kita menggunakan bahasa jelas berdasarkan pada aturan atau tata bahasa. Tapi teman-teman, saat kita bicara dan menulis, kita tuh bisa loh menciptakan ekspresi baru yang membuat bahasa itu sendiri akhirnya berubah mengikuti kita. Jadi dualitas berhubungan antara kita dan struktur, bukan statis dan kita diatur. Nah, teori strukturasi ini sangat penting teman-teman, karena dia menjembatani perdebatan klasik dalam sosiologi antara pendekatan yang lebih menekankan pada struktur seperti Marx ya, dan pendekatan yang lebih menekankan pada tindakan individu atau subjek, yaitu Max Weber. Nah, dua mazhab ini kan memang pada saat Giddens mulai masuk ke dalam dunia sosiologi kan, mazhab ini dua ini sangat besar ya, saling bertentangan dalam dunia sosiologi. Nah, dia berusaha membuat jalan tengahnya. Ini ya benar, ini ya benar. Yang tidak benar adalah ketika memecahkan struktur dan individu. Nah, Giddens itu juga punya pemikiran yang lain di bidang modernitas dan globalisasi yang menarik juga. Jadi di luar teori strukturasi yang sudah kita bahas ini tadi ya, Giddens memang banyak bicara juga tentang modernitas dan globalisasi. Dia menjelaskan bahwa modernitas itu membawa perubahan besar yang akhirnya mempengaruhi bahkan menentukan cara kita hidup. Jadi dia paling enggak membagi menjadi ada 3 topik utama dalam pemikirannya mengenai modernitas yang saya tangkap. Yang pertama adalah disembedding, refleksivitas, dan globalisasi. Disembedding itu begini. Disembedding itu contohnya atau saya coba uraikan ya. Jadi dalam masyarakat tradisional, interaksi sosial itu terjadi secara langsung. Ya, secara langsung kan kalau masyarakat tradisional kan mereka kalau berinteraksi itu langsung di desa atau di komunitas kecil, tidak melalui media atau perantara. Tapi di era yang modern, banyak interaksi kita manusia itu terjadinya tanpa kontak langsung. Karena kita memiliki alat teknologi ya yang membuat kita tidak perlu harus ketemu langsung, berkontak langsung untuk bisa berinteraksi. Misalnya begini maksudnya, kita bisa mengirim misalnya gini,
ketika saya memesan makanan, saya itu nggak perlu datang ke restorannya, bertemu sama yang menjual makanan, kemudian memberikan uangnya, dan kemudian makanannya saya dapatkan. Tidak, saya bisa pesen lewat kurir, jasa kurir makanan. Saya pesan, saya bayar uangnya lewat aplikasi tanpa ketemu orang siapapun, kecuali hanya kurir yang mungkin hanya meletakkan makanannya di depan rumah saya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dengan berinteraksi dengan orang lain itu, saya tidak perlu ketemu dengan orangnya langsung. Itu ada disembedding di situ. Nah, kedua, tentang refleksivitas dalam dunia modern. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di dunia modern ini kita terus-menerus mengevaluasi dan mengubah cara hidup kita itu berdasarkan informasi baru yang kita terima. Contohnya, kita sering mempertimbangkan kembali gaya hidup kita berdasarkan tren kesehatan terbaru atau inovasi teknologi yang terbaru gitu. Begitu ada info terbaru, oh makan sayur yang tidak organik atau sayur yang bisa kita temui di pasar tuh nggak sehat. Yang sehat tuh makan sayur organik. Nah, lalu kita mengubah hidup kita kalau makannya sayur organik. Atau misalnya, sekarang kalau bayar itu nggak perlu dengan uang kertas langsung. Ada loh teknologinya untuk bayar digital, namanya pembayaran digital, Kris misalnya. Kita lalu mengubah cara kita belanja semuanya pakai Kris. Nah, kemudian topik ketiga dalam modernitas yang dibahas oleh Giddens adalah globalisasi. Jadi tadi disembedding, refleksivitas, dan globalisasi. Refleksivitas itu tadi ya sudah saya jelaskan, kita selalu merefleksikan apa yang baru, informasi yang baru untuk mengubah hidup kita seketika. Nah, globalisasi menurut Giddens, globalisasi itu bukan hanya tentang ekonomi, teman-teman, atau perdagangan internasional, tapi juga tentang pertukaran budaya, ide, dan teknologi yang membentuk dunia menjadi lebih terhubung seperti hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, itu setidaknya itu tadi gambaran pemikiran Giddens secara garis besar ya teman-teman, silahkan teman-teman dalami sendiri. Maaf. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa gagasan Giddens ini masih relevan hingga hari ini? Teman-teman, di era digital kita melihat kan bagaimana tindakan individu di media sosial itu bisa mempengaruhi struktur yang lebih besar seperti politik atau budaya. Contohnya, seorang pegawai biasa di sebuah kantor kementerian bisa loh membuat seorang menteri, kasus terakhir kemarin ya, seorang menteri yang dianggap kasar itu supaya diturunkan atau dicopot dari jabatan menterinya. Bisa loh seorang nelayan, dia dengan viral saja dia menghentikan proyek triliunan pagar laut di pinggir laut Banten. Jadi orang individu itu bisa mempengaruhi struktur besar yang bekerja lewat media sosial. Gerakan sosial yang kita lihat saat ini di Indonesia kan banyak sekali yang dimulai dari media sosial, yang kemudian justru membuat perubahan besar di berbagai negara. Gerakan cancel culture itu kan juga bisa mengubah sebuah sistem dan sampai menjatuhkan seorang presiden hanya karena media sosial, dan itu dimulai dari tindakan individu. Jadi ini kan artinya antara struktur dan individu itu hubungannya resiprokal, timbal balik, dan bahkan menyatu, dualitas. Nah, disinilah Giddens masih relevan dibicarakan. Yang kedua, dalam konteks perubahan sosial yang begitu cepat hari-hari ini, Giddens membantu kita memahami bahwa perubahan yang cepat itu adalah sesuatu yang wajar dalam dunia modern.
Dengan teori refleksivitasnya tadi, misalnya yang tadi loh, yang orang mengubah hidupnya hanya karena informasi yang baru. Teori refleksivitas itu kan mengajak kita untuk berpikir lebih kritis ketika menghadapi setiap hal yang dianggap baru dan segala yang berubah gitu ya. Jadi tidak selalu kok segala perubahan di luar diri kita itu harus juga ikut mengubah diri kita. Tidak selalu, tetapi juga tidak selalu kita harus menolak perubahan itu, gitu loh. Giddens itu masih sangat relevan dibicarakan. Nah, yang ketiga adalah mengenai globalisasi. Ya, pandangan Giddens tentang globalisasi kan jelas tuh, memberikan wawasan kepada masyarakat, kepada kita, bagaimana agar kita survive dengan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang hadir. Tantangan baru ini bukan hanya perkara teknologi loh, tetapi masalah perubahan iklim misalnya. Kita lihat kemarin yang ada di LA, Amerika, perubahan iklim bisa membuat sebuah kota terbakar. Ketimpangan ekonomi, migrasi internasional, perpindahan penduduk dari suatu negara yang berperang, seperti kemarin berita Rohingya, Palestina, perpindahan penduduk yang begitu masif. Ini kan sangat mempengaruhi cara kita hidup dan bagaimana kita beradaptasi ya dengan masalah-masalah baru seperti itu. Nah, teman-teman, meskipun Giddens ini pemikirannya keren ya, tapi dia juga tidak lepas dari kritik. Beberapa orang itu merasa bahwa teori strukturasinya Giddens itu terlalu abstrak dan sulit diterapkan langsung ketika harus melakukan penelitian empiris. Jadi secara empiris kan berbasis pengalaman ya. Teori strukturasi ini agak sulit untuk diterapkan. Nah, di sisi yang lain, kritikus juga mengatakan bahwa Giddens ini terlalu optimis tentang dampak positif dari globalisasi. Kadang-kadang dia mengabaikan efek buruk dari globalisasi seperti eksploitasi ekonomi, ancaman pada identitas lokal dan sebagainya. Memang Giddens kan dia memandang globalisasi bukan sebagai ancaman ya, tapi sebagai kesempatan individu untuk berkembang menghadapi tantangan-tantangan yang global yang terus berubah. Itulah sekilas teman-teman tentang Anthony Giddens, seorang pemikir yang membantu kita memahami hubungan kompleks antara individu, masyarakat, dan dunia modern. Bagaimana pendapat teman-teman tentang teori Giddens? Apakah teman-teman merasa bahwa kita sebagai individu masih punya kekuatan untuk mengubah dunia? Atau justru kita sepenuhnya yang dikendalikan dan diubah oleh dunia dan struktur sosialnya? Silahkan teman-teman tuliskan komentar di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.